Assalamualaikum statisticians. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debil dan teman saya Aku Zahra. Nah, di sini aku mengenalkan ke kalian kalau kanal YouTube jurusan Statistika UII punya segmen baru loh, namanya Tamasti. Apa tuh Debil Tamasti? Tanya seputar Magister Statistika. Nih keren banget ya. Nah Debil, di video kali ini tentunya kita nggak berdua doang nih. Bener banget, Tapi Liza. kita punya tamu yang spesial yaitu Ibu Dr. Rahmatul Fajriah. Beliau ini merupakan Ketua Program Magister Statistika UII. Nah, FYI ini teman-teman, biasanya anak statistika menyebut Ibu Rahmatul ini dengan sebutan Ibu Emma loh. Betul banget teman-teman. Jadi yuk kita langsung panggil aja Bu Emanya. Assalamualaikum Ibu Emma. Assalamualaikum Zahra dan Mbak Debil. Assalamualaikum teman-teman. Oke, terima kasih Ibu udah mau datang gitu ya Sama-sama. talk show untuk talk show bareng kita semua. Nah, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, kamu juga baik kan? Alhamdulillah. Jadi udah siap nih ya Bu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait Magister Statistika UI ini. Ya, insya Allah. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, biasanya orang-orang tuh mencari program beasiswa ya Bu untuk S2. Nah, di magister ini ada nggak Bu program beasiswanya? Oh ya, di Magister Statistika UII kebetulan memang kita mempunyai program beasiswa untuk alumni ya. Jadi alumni mendapatkan beasiswa sebesar 50% dari biaya perkuliahan di Magister Statistika UII. Oh, kalau non alumni gimana Bu? Kalau untuk non alumni itu ada beberapa beasiswa yang bisa kita tawarkan. Yang pertama adalah beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, khususnya yang perempuan. Kemudian yang kedua itu adalah beasiswa Hafiz. Yang terakhir itu ada namanya beasiswa penelitian. Luar biasa ya Debil, apalagi buat yang alumni nih, diskonnya langsung 50%. Kamu langsung tertarik? Bisa banget sepertinya nih buat teman-teman yang sebentar lagi mau lulus dari sarjana S1 Statistika UII untuk melanjutkan di magister. Betul banget. Yang di luar juga ada banyak ya programnya, jadi nggak perlu khawatir nih walaupun kita swasta yang terkenal mungkin terkesannya mahal, tapi ternyata beasiswanya ada banyak banget ya, teman-teman bisa tinggal dipilih aja gitu. Nah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, tadi kan kita sudah membahas tentang beasiswa. Untuk biaya magister ini Bu, kira-kira berapa ya untuk harganya? Oh iya, biaya perkuliahan di Magister Statistika UII itu sebesar 43 juta. Jadi selama 4 semester teman-teman diminta untuk menyiapkan dana sebesar 43 juta dan itu bisa pembayarannya tidak sekaligus. Jadi di UII biasanya ada namanya angsuran. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali angsuran. Jadi selama perkuliahan di sini Anda bisa melakukan angsuran sebanyak 8 kali. Terima kasih Ibu untuk informasinya. Nah ini kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah untuk kelas di Magister Statistika UI ini apakah sistemnya itu online atau offline Ibu kira-kira? Oke. Untuk kelas di Magister Statistika UI kita melakukannya kelasnya dengan nama hybrid. Jadi perkuliahannya itu ada yang offline, ada juga yang online. Kemudian ada juga yang pada saat perkuliahan itu offline, misalnya ada teman-teman yang kebetulan ada tugas keluar kota gitu ya, karena sudah bekerja, maka bisa mengikuti perkuliahan pada saat yang bersamaan itu dengan online. Jadi kita menyebutnya sebagai hybrid perkuliahannya, begitu. Jadi gimana Bu? Hybrid ya, jadi nggak ada yang maksudnya online atau offline ya Ibu ya? Dua-duanya, tapi tidak full online, karena kalau di Dikti kita itu ada yang namanya PJJ dan non PJJ. Nah kalau PJJ itu adalah full online. Nah kebetulan kita ketika mengajukan ke Dikti itu tidak PJJ. Jadi oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan itu full online. Tetapi Peraturan nomor 2 tahun 2017 di UII menyebutkan bahwa untuk perkuliahan yang sifatnya offline boleh diselenggarakan secara full online sebesar 45%. Nah, sisanya boleh hybrid tadi, kemudian juga dengan offline gitu.
Jadi cukup memudahkan gitu ya Bu, cukup fleksibel gitu untuk mungkin mahasiswa yang sambil kerja atau dari luar kota gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Iya. Untuk beban pembelajarannya itu bagaimana ya Bu? Beban pembelajaran satu intake S2 itu kan 4 semester ya. Nah, beban pembelajaran itu didistribusikan ke dalam 4 semester. Nah, ketika Anda mengambil Magister Statistika UI, itu kita harus menyelesaikan sebesar 42 SKS. Nah, di 42 SKS itu setiap semesternya kurang lebih ada 12 SKS minimal. Kalau misalnya ada yang bisa mengambil lebih dari 12 SKS diperbolehkan, dan itu akan menjadikan Anda bisa cepat lulus. Kalau secara normal semester 1 12 SKS, kemudian semester 2 12, semester 3 dan 4 itu sebanyak masing-masing 9 SKS. Jadi kalau misalnya nanti tertarik, Bu, saya ingin mengambil misalnya semester ini 20 SKS, monggo silahkan. Oke, terima kasih Ibu jawabannya untuk beban pembelajaran di magister ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu, kan tadi ada Ibu sebutkan untuk sistem pembelajarannya itu bisa gabungan gitu ya, bisa mengambil online 40% atau misalnya offline. Nah itu apakah ada perbedaan biayanya nih Bu untuk misalnya yang mengambil banyak online atau sejenisnya gitu? Kalau untuk pembiayaan, karena izin kita ke Dikti itu bukan PJJ, jadi pembiayaan tetap sama. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan misalnya untuk yang hybrid, untuk yang online, karena kita tidak full online. Jadi kita hanya memfasilitasi teman-teman yang kebetulan mungkin ketika mengambil S2 ini misalnya sedang bekerja, kemudian juga ada di luar kota dan sebenarnya itu kita fasilitasi untuk memudahkan semuanya. Gitu. Nah, banyak banget nih Bu yang nanya-nanya tentang prospek karir di Magister Statistika ini. Nanti kedepannya prospeknya bagaimana ya Bu? Kalau untuk prospek karir, kebetulan kita ketika menyusun kurikulum memang sudah menyusun profil lulusan ya. Nah, kemudian kita juga sudah menyusun capaian pembelajaran yang mau dicapai ketika mahasiswa itu belajar di Magister Statistika itu apa. Jadi di sini kita sudah mendefinisikan kita bahwa untuk CPL-nya itu ada yang namanya Creative Minds, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk profil lulusannya kurang lebih kita itu mendapatkan dalam pembelajarannya itu kita mendapatkan teoritis dan juga unsur aplikasi. Jadi dalam hal ini profil lulusan yang mau kita bangun itu adalah lulusan yang dia itu strong atau kuat di bidang teori, di kajian teoritisnya, kemudian juga strong atau kuat di bidang aplikasinya, dan ini akan kita integrasikan dengan teknologi. Jadi dalam hal ini sebetulnya sebagai alumni dari Magister Statistika UI nanti ada yang namanya data, kemudian humanity and technology literate. Kemudian untuk prospek dari pekerjaan, karena kita tadi sudah mempunyai CPL dan juga profil lulusan, salah satu di antara prospek pekerjaannya adalah sebagai peneliti. Yang kedua adalah sebagai data analis, kemudian yang ketiga itu adalah sebagai entrepreneur, kemudian yang terakhir yang terakhir itu adalah sebagai akademisi. Nah, dalam hal ini di bidang atau di instansi manapun yang di situ ada penelitian, kemudian ada analisis data, kemudian ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada misalnya tentang startup, maka alumni kita bisa berkarya di situ. Jadi prospeknya tidak hanya pada satu bidang pekerjaan saja, tapi kita sudah memberikan kemungkinan-kemungkinan di bidang pekerjaan yang lain juga. Ini seperti itu. Luar biasa ya. Menarik ya untuk prospek kerjanya nanti bisa dimanapun. Statistika tuh benar-benar kepakai banget di dunia pekerjaan ya. Betul banget. Jadi memang prospeknya cukup atau sangat menjanjikan gitu ya. Betul banget. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kira-kira apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan untuk nanti calon mahasiswa itu mendaftar di program Magister Statistika UI? Oke. Secara umum sebetulnya persyaratan untuk mendaftar di Magister Statistika UI bisa dilihat di website ini gitu ya. Silahkan dilihat di situ. Yang pertama kita harus menyusun atau menyiapkan daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan juga motivation letter.
Kemudian yang ketiga, harus ada rekomendasi dari 2 orang, bisa dari dosen pembimbing akademiknya, bisa dari atasannya, bisa juga dari pembimbing tugas akhir ketika S1 maupun D4. Kemudian ada surat izin belajar dari atasan bagi yang sudah bekerja. Kemudian harus scan ijazah asli S1 atau D4, juga scan transkrip asli. Kemudian harus menyediakan file pas foto berwarna dengan backgroundnya warna biru, ukurannya 3x4. Kemudian harus menyertakan scan sertifikat asli tentang kemampuan bahasa Inggris. Yang terakhir itu adalah melampirkan scan sertifikat asli kemampuan akademik atau TPA. Kemudian ketika melakukan pendaftaran, bukti biaya pendaftaran juga, pembayaran biaya pendaftaran juga harus dilampirkan. Begitu, Mbak. Jadi bisa di-note ya mungkin teman-teman. Oh ya Bu, tadi kan Ibu juga mention terkait berkas-berkas dari S1. Nah itu ngomongin tentang S1-nya, apakah wajib dari S1 statistika atau gimana Bu? Untuk bidang studi ketika S1 atau D4, di sini kami memberikan keleluasan. Jadi tidak hanya S1 statistika, S1 atau D4 bidang manapun boleh. Jadi misalnya ada yang teknik informatika, kemudian ada yang dari ekonomi, kemudian ada yang dari farmasi, ada yang dari kemarin ada yang daftar dari kesehatan masyarakat, S1-nya juga kami terima gitu. Berarti cukup luas ya, jadi tidak hanya dari alumni S1 statistika saja. Betul banget, Debbie. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang biaya, Bu ya. Mungkin kan calon magister ini bertanya untuk fasilitas apa saja yang didapatkan selama kuliah di Statistika UI nanti. Fasilitas yang didapatkan ketika kuliah di Magister Statistika UI, yang pertama adalah fasilitas magang. Oke, jadi kita memberikan di dalam kurikulum kita mewajibkan program magang. Jadi dalam hal ini kita bekerja sama dengan beberapa instansi dan mahasiswa diwajibkan magang di situ. Kemudian yang kedua ada fasilitas perpustakaan. Perpustakaan di sini karena mahasiswa S2 itu biasanya banyak berkecimpung dengan jurnal gitu ya. Jadi di sini UI sudah melanggan banyak jurnal yang Scopus, yang Q1, Q2 maupun seterusnya. Itu bisa digunakan oleh mahasiswa Magister Statistika UI. Kemudian yang kedua ada laboratorium. Jadi dalam hal ini kita memberikan mahasiswa untuk bisa mengerjakan tugas laboratorium komputer, maksudnya bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan tesis itu di laboratorium tersebut dengan free. Yang terakhir, kalau mahasiswa Magister Statistika itu memerlukan laptop tapi harus ada di Jogja, tidak boleh di luar kota gitu, maka kita perbolehkan untuk meminjam dari laboratorium. Jadi kita siapkan, kita sediakan khusus untuk Magister Statistika UII. Itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ternyata banyak banget ya Zahar untuk fasilitas yang diberikan kepada calon magister statistika nanti. Iya, betul banget. Jadi ibaratnya apa yang dibayarkan itu kembali lagi ke diri sendiri. Sesuai lah sama apa yang telah dikeluarkan. Betul banget. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kira-kira apa sih keunggulan dari program magister statistika di UII dibandingkan dengan di kampus-kampus yang lain? Keunggulannya yang pertama adalah karena dari segi kurikulumnya. Jadi kita sudah mendesain ya kurikulumnya itu dengan keunggulan-keunggulan diantaranya adalah satu, kita mempunyai konsentrasi BISA itu singkatan dari bisnis, industri, kemudian sosial dan aktuaria. Jadi bagi mahasiswa Magister Statistika UI yang bidang minatnya itu atau bidang pekerjaannya itu adalah termasuk di dalam BISA tadi, itu bisa memperdalam kajiannya itu di Magister Statistika UI. Kemudian yang kedua itu kita mempunyai konsentrasi SDSB. SDSB itu adalah data science, science data, kemudian spasial dan bioinformatik. Jadi bagi mahasiswa misalnya yang berasal dari kesehatan masyarakat atau dari kedokteran yang mungkin tertarik di bidang data science, spasial dan bioinformatika, maka bisa memperdalam kajian semasa S1-nya itu di konsentrasi yang bisa itu tadi. Kemudian yang kedua yang menjadikan keunggulan itu adalah kita mempunyai program wajib magang. Jadi selama ini saya
belum lihat ya di kurikulum S2 di statistika khususnya di Indonesia itu yang mewajibkan magang. Mungkin secara implisit mereka melakukan, tetapi secara eksplisit mereka tidak menyampaikannya di kurikulumnya. Kalau di Magister Statistika UI itu kita ada namanya program wajib magang. Dari magang itu nanti akan dibuat proposal penelitian untuk tesisnya, kemudian nanti itu akan menjadi topik dari penelitian tesisnya. Gitu. Oke, luar biasa ya, keunggulannya sangat lengkap dan keren banget nih teman-teman. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan gitu ya, nggak perlu pusing-pusing nyari-nyari lagi gitu magister yang mana, kali Statistika UI udah super keren banget lah juga ya untuk segalanya. Nah, tadi Ibu sempat ngelutuk tentang magang. Nah, apakah ada peluang magang atau riset di bidang statistika selama menjalani program magister tersebut? Iya, karena itu wajib, jadi peluangnya 100%. Nah itu gitu ya. Kalau boleh tahu peluang itu kemana aja Bu kira-kira? Peluang untuk magang yang pertama di instansi penelitian, kemudian yang kedua adalah di industri. Kita sudah mengadakan inisiasi kerjasama dengan mereka. Jadi lanjutan dari kerjasama dengan yang S1 digunakan juga untuk di S2. Di antaranya adalah di Panah Merah. Jadi kita menginisiasi kerjasama di Panah Merah. Di situ bisa kita mengaplikasikan ya, karena tadi ada konsentrasi data science kan. Kita bisa, dan juga bioinformatika, kita bisa mengaplikasikan gitu ya materi-materi yang terkait dengan data science, misalnya artificial intelligence, kemudian ada machine learning gitu ya, kemudian ada genomic, dan seperti itu di Panah Merah. Kemudian juga kita bekerja sama dengan instansi asuransi, karena kebetulan salah satu dari konsentrasi kita itu adalah BISA, yaitu bisnis, industri, sosial, dan asuransi. Seperti itu. Dan jika kita ada magang di institusi lain, dalam hal ini kita pernah bekerja sama dengan Thailand, kemudian juga dengan Malaysia, India gitu ya. Jadi mahasiswa kita itu bisa kita kirimkan ke sana untuk mengikuti perkuliahan selama 3 sampai 6 bulan, semacam kredit transfer, nanti kembali lagi ke sini, sedemikian hingga mereka mempunyai kesempatan bahwa kalau perkuliahan atau penelitian di institusi lain di luar negeri gitu ya, adalah seperti itu. Begitu Mbak. Berarti banyak banget ya program magang ini juga sangat menjanjikan lah gitu, karena banyak sekali instansi atau institusi yang bekerja sama gitu ya, betul banget. Terima kasih banyak Ibu Emma ya yang sudah berbaik hati gitu menjelaskan, memaparkan terkait 10 pertanyaan ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Betul banget. Oke, mungkin terima kasih Ibu. Sama-sama, makasih juga Zahra dan Mbak Debil. Mungkin teman-teman segitu aja dari aku Zahra dan Debil. Mohon maaf ya kalau ada kesalahannya, dan kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.